Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Welcome back with me. Hopefully you can hear my voice clear. Okay, what are today's agenda? Yeah, today I will introduce about the course, and also we will meet the decision of the rule of the course. Yeah, what kind of steps that we can do and we will do for this course and for this semester. Okay, next. Yeah, these are our course objectives. I want you, to be able, the first to write English, of course, and the second to speak English. Ya, tenang, jangan tegang. Menulisnya gimana, Miss? Ngomongnya gimana? It's okay because we are still learning, ya. Kita sama-sama sedang belajar, jadi tidak perlu takut, ya. Jadi kita semester ini akan belajar tentang how to write a simple paragraph, for example, and then how to speak and how to present. Jadi fokusnya speak di sini adalah you do presentation. Karena teman-teman nanti kalau sudah lulus dari program S1 ini akan terbiasa untuk presentasi, ya, presentasi di tempat kerja, misalkan presentasi bahan-bahan yang perlu ngomong di depan audiens yang banyak. Itu nanti kita kita pelajari bagaimana caranya, ya, how to use your body language, how to use your eye contact, and etc. Ya, jadi setelah menulis diharapkan bisa juga untuk berbicara. Oke, sedikit penjelasan tentang menulis. Ya, oke, why we should be able to write. Okay, next. Yeah, as we know, writing, it is for every language, not only English. Writing is the basic point. Apa yang akan kita bicarakan biasanya kita tulis dulu supaya sistematis, ya. Speaking to others, writing is speaking to others on paper or on computer screen. Yeah, and every theory, all the theories I found say that if you can speak, you can write. Jadi orang kalau sudah bisa menulis, dia bisa menjelaskan, ya. Santai. Mungkin ini baru buat teman-teman, tapi nggak apa-apa setelah semester 1. Sebenarnya saya nggak sabar ini ketemu langsung, ya. Jadi biar bisa tahu sensasinya itu di kelas seperti apa prakteknya. Tapi mudah-mudahan dengan online lagi, mudah-mudahan kita bisa optimal dan ekspektasi saya di semester ini bisa saya dapetin, ya. Tetap semangat. Okay, next. Yeah, and the next is why we have to speak. Yeah, as we know, when you speak, you don't just make sounds, you say words that mean something. Kalau kita berbicara, pasti ada maksud dan tujuan dari pembicaraan kita. Mau berbicara formal, mau berbicara informal, sama, ya. Terus, you speak because you want to share an idea, give information, and also state an opinion, and etc. Fungsinya beda-beda. Kita berbicara tuh mau apa? Share an idea, atau mau promote. Nanti kalau teman-teman jadi bos, promosi produk baru misalkan, atau promosi marketing kita nih, marketing per bulan mau capai targetnya seperti apa dan lain-lain. Kalau untuk jadi dosen, presentasi misalkan, ya, presentasi penelitian dan lain-lain. Jadi the point is we want to share something, ya. And then you speak because you have something to say. It is called as a subject. Ada subjeknya. Subjeknya itu adalah apa yang mau kita bicarakan. Kemudian we have a reason for saying.
a purpose. Tujuannya kita ngomong mau apa tujuannya? Apakah untuk menarik orang untuk bergabung dengan kita, atau hanya menyampaikan informasi, atau hanya ingin orang itu berpikir bahwa saya pinter nih, saya bisa. Banyak sekali reasonnya. And then when we speak, because we have someone to say it to, kita harus punya an audience. Iya, kalau tidak audiensnya kita berarti ngomong sendiri. Ya, berarti tidak ada siapa yang mau dengerin gitu ya. Kayak saya ngomong sendiri nih ya, tapi kan saya didengerin sama kalian pada saat kalian muter ini ya, muter video ini. Oke, lanjut, udah clear ya. Ini hanya sekilas saja tentang writing dan speaking, biar teman-teman tahu bahwa esensi dari writing dan speaking itu apa, khususnya dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, kita fokus ke writing dulu ya. Kalau speaking ini sudah jelas mungkin karena kita fokusnya ke presentation. Reason of writing. Ada beberapa alasan, atau kita menulis itu untuk apa aja sih? Writing to work ya. Menulis untuk dalam bidang pekerjaan. Ya kan? Kalau kita ditugaskan sesuatu ya kita harus melakukan itu. Misalnya writing to work. Writing to learn. Nah, ini masuknya adalah writing to learn ya. Bagaimana kita menulis untuk belajar. Biasanya kalau saya dulu jadi mahasiswa, saya penuh, dan saya setiap satu semester itu buku catatan itu pasti penuh. Karena saya nggak bisa, tipe orang yang saya tidak hanya bisa mendengarkan saja, tapi pada saat saya menulis, dosen menerangkan, saya bikin outline, itu otak saya jalan. Jadi saya nulis itu lebih cepat masuknya gitu. Jadi ketika saya nanti baca outline lagi, saya jadi ingat. Jadi saya nggak bisa hanya listening saja, listening to the lecture saja ya. Writing to communicate seperti apa? Letter ya, surat, kemudian banyaklah ya. And writing for yourself. Ada orang yang suka menulis hanya untuk me time. Dulu mungkin ya pernah ngalamin nggak nulis diary ya, puisi, bikin apa. Nah, itu writing for yourself. Ada beberapa alasan why someone write or why someone do writing. Okay. Next. Okay. Nah, ini fokus ke our course for this semester. As usual, there are 16 meetings, insyaallah ya, insyaallah. Nah, the first week, ya, introduction of the course, it is now, today, hari ini ya. Second meeting, nanti kita akan belajar the process of academic writing. Kenapa academic? Karena kita akan belajar menulis, bukan menulis argumentative writing gitu ya, menulis apalagi short story, novel. No, we will focus on academic writing, karena yang dibutuhkan sama teman-teman adalah academic writing, penulisan formal akademik ya. Kemudian number 3, we will discuss about writing a paragraph, minggu ketiga. Kemudian minggu keempat, introductory sentence, kita akan bahas itu ya. Nanti ini teman-teman hanya menyimak saja dari penjelasan saya. Kemudian nanti bisa kita ask and answer ya via WhatsApp group or anything else. Week 5, topic sentence, kita akan bahas itu. Kemudian yang keenam, kita supporting sentence, kita akan bahas bagaimana cara bikin supporting sentence ya. Selanjutnya concluding sentence, apa sih concluding sentence itu. Kemudian minggu ke-8 baru UTS. UTS-nya nanti lebih lanjut diinformasikan. Minggu ke-9 kita akan masuk ke bagian speaking-nya nih. Kalau tadi ini writing dari minggu pertama sampai minggu ke-7 ya. Minggu ke-8 sampai ke minggu ke-15 sebelum final test, fokus on speaking. Kita akan belajar body language. Bagaimana bahasa tubuh kita pada saat kita presentasi. Visual and signposting ya. Kalian boleh dari sekarang cari-cari ini apa sih, apa boleh searching di
the references, karena saya tidak ingin membatasi referensinya buku ini ya. Ini referensinya you are free to search the references by on yourself. Jadi silahkan searching dulu untuk tahu, itu namanya prior knowledge-nya. Untuk misalkan minggu kedua kita akan bahas tentang apa? Nah, tentang the process of academic writing. Boleh cari-cari ya untuk persiapan minggu besok, academic writing. Apa itu academic writing? Silahkan. Jadi referensi tidak dibatasi. It is free for you to find out any kind of references that are related with the materials. Ya. Okay, I think enough ya for this course description. Aturan yang lainnya seperti sama absensi seperti yang semester kemarin ya. Kemudian nanti ada tugas, selain ada UTS sama UAS akan ada tugas. Tugasnya ya pasti menulis ya. Dan ini pokoknya kita praktekkan. Jangan khawatir saya yakin kalian bisa melewati ini, karena kalau kita hanya memahami grammar ya, karena semester 1 kemarin kita belajar grammar, kalau tidak dipakai dalam writing sama speaking, ilmu yang kita dapat itu nggak akan mantap. Jadi kita nggak bisa pakai. Justru di sini adalah praktisnya English practicing itu adalah when you write and when you speak. Bagaimana nih menulis setelah subjek sama verb? Ini verbnya verb ke-1 apa verb kedua ya? Ini pakai have atau pakai apa? Nah, itu semua dipakai dari grammar ya. Your comprehension in grammar. Jadi grammar proficiency-nya dipakai nih pada saat proses writing and speaking. Hopefully you can understand and can get the gist from my slide and from my presentation. If you have any question and answer, you can write down in the comment because for this semester we will use YouTube mostly. Jadi kita akan pakai YouTube kebanyakannya ya untuk share apapun. Jadi kita pakai not only kalau Google Classroom sudah tidak. Jadi semester ini kita akan coba interaktif ya di YouTube. Kalau WA Group masih ya. Okay, thank you very much for your attention. Don't forget to save the materials and please prepare the materials and try and start to search about these topics okay. Hopefully you can get the gist again and again. Semoga semester 2 ini bisa tercapai ya, meskipun kita masih online. It's okay, I can't wait to meet you in the real life. Sudah pengen banget ketemu kalian ya, belum pernah ketemu kalian nih. Kita online terus, mudah-mudahan segera berlalu ya. Thank you for your attention guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.